Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi dan menjelaskan materi dengan tema Indonesia di bawah pengaruh VOC. Perkenalkan, nama saya Sayula Fatia Yulinda dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Rina Asri. Saya Farida Dama Fitriningrum. Dan saya Larasati Kaisani. Oke, selamat menyaksikan. Ada faktor berdirinya VOC. Yang pertama ada persaingan dagang antar pedagang Belanda. Kedua, persaingan dagang dengan bangsa lain. Ketiga, memperkuat posisi dan keuangan Belanda. Keempat, monopoli rempah-rempah. Kelima, menguasai pelabuhan dan kerajaan di Indonesia. Isi dari hak oktroy meliputi: yang pertama, hak monopoli perdagangan. Yang kedua, hak mencetak dan mengedarkan uang. Yang ketiga, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang keempat, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, hak memiliki tentara sendiri. Yang keenam, hak mendirikan benteng. Yang ketujuh, ada hak mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Yang kedelapan, hak menjalankan kehakiman. Selanjutnya, para direktur dan para penanam modal. Sebelum VOC didirikan, perusahaan Voorkompagnie dipimpin oleh 76 orang direktur. Di tahun 1602, mereka mendapat tempat dalam pimpinan perusahaan yang baru itu. Kegiatan monopoli ditetapkan pada oktroy VOC bersama dengan perusahaan tersebut. Untuk sementara, lama operasinya dibatasi menjadi 21 tahun. Hal ini menyebabkan para direktur mempunyai kedudukan yang berbeda dari posisi yang mereka miliki sebelumnya. Adanya ketentuan oktroy yang menyatakan bahwa pendapatan para direktur berupa persentase omset tertentu, yakni 1% dari seluruh pengeluaran untuk perlengkapan atau equipex yang ditambah 1% dari keuntungan penjualan muatan kapal-kapal yang kembali dari Asia ke negeri Belanda. Pendudukan selaku direktur berlaku untuk seumur hidup. Para direktur diharuskan memiliki saham VOC yang jumlahnya minimal 600 gulden, di Kamerhorn dan Equisen 3000 gulden. Jumlah ini bisa dipandang sebagai uang jaminan. Bila terjadi salah urus atau penipuan, seseorang direktur dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Gunakan pada saat pembentukan VOC di semua kamer, kecuali di Horn, jumlah para direktur lebih luas. Pada sementara waktu, jika terjadi kelowongan, tidak diangkat seorang direktur baru. Yang selanjutnya adalah Heeren-17. Heeren-17 adalah sebutan untuk dewan yang beranggotakan 17 orang direktur VOC yang merupakan perwakilan-perwakilan dari 6 kamer atau kongsi dagang. Yang pertama adalah Kamer Zeeland, kemudian Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen. Proporsi atau jumlah perwakilan dari masing-masing kamer ditentukan berdasarkan besar modal yang dibayarkan, yakni ada 8 perwakilan dari Kamer Amsterdam, 4 dari Zeeland, 1 dari masing-masing kamer kecil, dan kemudian anggota yang ke-17 dipilih berdasarkan keputusan bersama. Nah, markas besar dari Heeren-17 ini berada di Amsterdam. Heeren-17 berperan penting sebagai pengurus pusat VOC dan juga penanam modal VOC. Nah, selain Heeren-17 ini, ada penyumbang modal lain di VOC, yaitu ada para saudagar, banker, pegawai pemerintah, dan pemilik lahan. Heeren-17 bertugas untuk menetapkan kebijakan yang berlaku di daerah jajahan serta mengatur perdagangan di Hindia Belanda. Kemudian, Heeren-17 mengadakan pertemuan atau sidang sebanyak 2 kali dalam setahun, di Amsterdam dan di Zeeland. Waktu dan topik sidang tersebut ditentukan berdasarkan musim perdagangan dan pelayaran kapal-kapal. Sidang pertama Heeren-17 dikenal sebagai sidang musim gugur yang diadakan sebanyak 2 kali. Sidang pertama, tahap pertama, diadakan pada
akhir Agustus setelah kembalinya kapal-kapal dari Asia yang membahas tentang tanggal-tanggal pelelangan yang diselenggarakan oleh keenam kamer, kemudian jumlah barang yang hendak ditawarkan, dan syarat-syarat yang berlaku dalam penjualannya. Kemudian, sidang tahap kedua diadakan menjelang akhir tahun yang membahas tentang jumlah kapal, tenaga, dan barang yang dikirim ke Asia. Kemudian banyak emas dan perak yang hendak dikirim di Asia. Kemudian penyusunan daftar barang-barang yang dibuat oleh para direktur atau yang akan diterima oleh armada kapal pertama yang kembali dari Asia ke Belanda. Kemudian juga membahas tentang susunan pemerintah tinggi di Batavia dan kenaikan pangkat pejabat tinggi di kantor-kantor di seberang lautan. Kemudian juga membahas tentang laporan mengenai situasi keuangan di kamer masing-masing, serta persediaan meriam. Kemudian yang terakhir adalah membahas tentang pembacaan surat yang dikirim oleh Gubernur Jenderal yang berisikan tinjauan situasi VOC di Asia di bidang perdagangan, keuangan, dan politik. Kemudian setelah sidang musim gugur diadakan sidang pada awal musim semi sekitar bulan Februari atau Maret yang membahas tentang keputusan-keputusan pelelangan musim semi. Biasanya menawarkan rempah-rempah pada kamer-kamer. Kemudian para direktur mengawasi berjalannya pekerjaan melengkapi kapal-kapal dan menentukan jumlah definitif uang tunai yang hendak dikirim. Kemudian melakukan penyelesaian dan pengimbangan barang-barang yang masuk dari Asia dan pembangunan kapal-kapal. Selain itu, juga terdapat komisi-komisi yang terbentuk pada paruh abad ke-17 beranggotakan perwakilan-perwakilan dari Dewan Direktur Kamar masing-masing yang terdiri dari 1. Komisi untuk menyusun neraca tahunan, 2. Komisi untuk menghadiri dan mengawasi berjalannya perlelangan di kamer, 3. Komisi untuk mengawasi pembukuan kamer, kemudian yang selanjutnya ada komisi yang bertugas membaca surat menyurat dan dokumen-dokumen yang masuk dari Asia. Selanjutnya adalah kepengurusan dan pengelolaan dalam kamer-kamer. Pengurus kamer dan para direktur harus melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil oleh Heren Zeventien. Nah, setelah VOC didirikan, kamar-kamar tersebut mendapatkan fasilitas berupa Wisma Hindia Timur yang menjadi tempat para direktur bersidang dan yang berfungsi sebagai tempat kerja para penata buku, kasir, dan juru tulis. Kemudian ada gudang-gudang dan gedung lainnya untuk membangun dan melengkapi kapal-kapal seperti galangan kapal, bengkel layar, bengkel tali, dan ada juga bengkel tukang besi, rumah jagal, apotek, dan lain-lain. Kemudian organisasi internal dan besarnya kamer-kamer berbeda-beda. Contohnya kamer Zeeland besarnya 4 kali lipat dari kamer-kamer kecil. Kemudian kamer Amsterdam memiliki besar yang 8 kali lipat lebih besar dari kamer kecil. Materi yang selanjutnya yaitu organisasi VOC di Indonesia. VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk menguasai rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara, terkhusus wilayah Indonesia, seperti rempah-rempah cengkeh, kayu manis, lada, yang menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa. VOC didukung dari investasi pemerintah Belanda dan memiliki monopoli de facto dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu Batavia sebagai pusat administrasi. Batavia dipilih sebagai pusat administrasi oleh Belanda karena lokasinya yang strategis, yaitu terletak di pesisir Pulau Jawa yang memiliki akses laut untuk perdagangan maritim dan lokasinya yang relatif aman. Daerah sekitar Batavia memiliki sumber daya alam yang melimpah, misalnya hasil bumi dan hasil hutan yang menjadi sumber ekonomi pemerintah kolonial. Belanda juga mengembangkan struktur administrasi yang kuat dengan pusat pemerintahannya yang terorganisir dengan baik untuk mengelola wilayah kolonial yang luas. Materi yang selanjutnya yaitu akhir dari VOC. Akhir dari kemunduran VOC ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. 1. Karena besarnya hutang VOC.
Pada awalnya, VOC biasa mendapat keuntungan besar dari monopoli karena rempah-rempah hanya tumbuh di Kepulauan Maluku yang dikuasai VOC. Namun, Inggris dan Prancis berhasil menyelundupkan biji rempah-rempah dan menanamkannya di koloninya. Ini membuat monopoli VOC hancur dan keuntungan VOC menurun. Akibatnya, VOC harus mengambil hutang untuk membayar biaya operasi dan memenuhi kewajiban membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kedua yaitu banyaknya korupsi di antara pegawai VOC. VOC sangat rawan korupsi karena lokasi penempatannya karyawan VOC yang sangat jauh dari Belanda dan karena karyawan VOC dibayar sangat sedikit. Akibatnya pegawai-pegawai yang melakukan korupsi tidak ada dan terjadi penyalahgunaan fasilitas VOC seperti kapal dan gudang oleh pejabat tinggi untuk kepentingan bisnis pribadi. Faktor yang ketiga yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar tentara. Karena keuntungan yang menurun, VOC kesulitan membiayai tentara bayaran dan perawatan berbagai benteng dan armada kapalnya yang membuat kebangkrutan VOC semakin tak terelakkan. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, adanya persaingan oleh kongsi dagang Inggris. Yang kedua, kekalahan Belanda dalam Perang Inggris-Belanda 4 tahun 1780 sampai 1784. Yang ketiga yaitu adanya penyelundupan biji rempah-rempah oleh Inggris dan juga Prancis. Yang selanjutnya yaitu dampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya Indonesia di bawah pengaruh VOC. Di bawah pemerintahan VOC di Indonesia terdapat beberapa dampak sosial yang signifikan. Di antaranya, yang pertama yaitu struktur sosial yang terpengaruh, di mana VOC memperkenalkan sistem pribumi dan non-pribumi yang mempengaruhi struktur sosial di wilayah yang mereka kuasai. Masyarakat pribumi seringkali mendapatkan posisi sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan pendatang di Eropa. Ini menciptakan ketidaksetaraan sosial yang menjadi ciri khas pemerintahan kolonial. Dampak sosial yang kedua yaitu pengaruh agama, di mana gereja Protestan memiliki peran besar dalam pengaruh sosial dan agama di Indonesia di bawah VOC. Misionaris VOC mendirikan gereja-gereja dan sekolah-sekolah, mempengaruhi agama dan moral masyarakat pribumi. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat pribumi masuk ke dalam agama Kristen dan mengadopsi nilai-nilai agama Barat. Yang selanjutnya yaitu konflik sosial akibat adanya ketidakpuasan dan ketidaksetaraan yang diakibatkan oleh penindasan kolonial yang seringkali dijadikan dan sebagai penyebab utama adanya konflik sosial. Masyarakat pribumi ini seringkali memprotes dan melawan kebijakan-kebijakan dari VOC tersendiri dan pada akhirnya aksi protes ini berujung pada pemberontakan seperti pemberontakan di Jawa pada tahun 1740. Dampak sosial VOC di Indonesia ini menciptakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi dan penduduk asli. Meskipun ada pengaruh negatif dan kontroversial seperti ketidaksetaraan sosial dan penindasan, ada juga dampak positifnya seperti pendidikan yang diperkenalkan oleh misionaris Kristen. Pemahaman ini membantu kita memahami bagaimana masa kolonial ini membentuk sejarah dan masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada dampak ekonomi. Yang pertama yaitu ada eksploitasi sumber daya alam. Salah satu dampak ekonomi yang paling signifikan yaitu adanya eksploitasi sumber daya alam, terutama rempah-rempah. VOC menguasai perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada yang sangat bernilai pada saat itu. Ini mengarah pada pengambilan yang intensif terhadap sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Dampak yang selanjutnya yaitu monopoli perdagangan, di mana VOC mendirikan monopoli perdagangan di wilayah yang mereka kuasai. Ini berarti mereka memiliki kendali penuh atas perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya di wilayah tersebut. Monopoli ini memberi VOC keuntungan yang sangat besar. Yang selanjutnya yaitu ada penanaman tanaman komersial.
VOC memperkenalkan tanaman komersial baru seperti kopi, tebu, dan indigo yang dapat diimpor dan dijual ke Eropa. Hal ini akan berdampak pada perubahan pola pertanian di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada pengenalan mata uang. VOC memperkenalkan mata uangnya sendiri yang disebut duit. Ini menjadi alat tukar yang digunakan dalam transaksi ekonomi di wilayah yang mereka kuasai. Yang selanjutnya yaitu ada dampak budaya. Yang pertama ada bahasa dan kebiasaan baru. Interaksi dengan orang-orang Eropa membawa pengaruh pada bahasa dan kebiasaan masyarakat pribumi. Ada adopsi kata-kata bahasa Belanda dan juga bahasa-bahasa Eropa lainnya yang masuk ke dalam bahasa-bahasa lokal. Selain itu, kebiasaan sehari-hari seperti makanan dan pakaian juga mengalami perubahan karena pengaruh budaya dari Eropa. Yang selanjutnya yaitu ada perubahan dalam tradisi pernikahan dan keluarga, di mana sistem pernikahan dan keluarga di Indonesia mengalami perubahan di bawah pengaruh budaya Eropa. Beberapa masyarakat pribumi memilih untuk mengadopsi praktik pernikahan dan keluarga ala Eropa. Dampak budaya yang selanjutnya yaitu ada pengaruh dalam musik dan seni. Musik dan seni pertunjukan lokal juga mengalami pengaruh budaya Eropa. Ada pengaruh alat musik dan gaya pertunjukan Eropa dalam seni musik dan teater tradisional lokal. Yang selanjutnya yaitu ada peningkatan literasi dan pendidikan. VOC membawa perkenalan sistem pendidikan modern di Indonesia yang termasuk pembelajaran berbasis buku dan alfabetisasi. Hal ini menyebabkan peningkatan literasi di kalangan masyarakat setempat atau pribumi. Yang selanjutnya yaitu ada dampak politik. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan kolonial, di mana VOC memperkenalkan sistem pemerintahan kolonial di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Mereka mendirikan pemerintahan yang otonom yang seringkali di bawah gubernur yang diangkat oleh VOC. Hal ini menciptakan struktur pemerintahan yang berpusat pada kepentingan VOC. Dampak politik yang selanjutnya yaitu ada perubahan politik lokal. Dalam beberapa kasus, VOC mengubah struktur politik lokal di wilayah yang mereka kuasai. Mereka mendukung penguasa-penguasa yang bersedia bekerja sama dengan VOC dan ini mengubah tatanan politik di beberapa wilayah. Nah, itulah beberapa dampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya Indonesia di bawah pengaruh VOC. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Dadah!